Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode penelitian linguistik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Kata penelitian tentunya tidak asing di telinga kita. Apakah penelitian itu? Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian kebenaran ataupun ketidakbenaran suatu asumsi atas hipotesis di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran dilakukan dengan kerangka landasan yang mengandung dua unsur, yaitu observasi dan penalaran, agar terciptanya suatu ilmu pengetahuan. Berdasarkan ukuran kualitasnya, suatu penelitian dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu 1. Penelitian ilmiah, 2. Penelitian non-ilmiah atau tidak ilmiah. Sebelum kita membahas dua kelompok tersebut, kita akan bahas bagaimana sifat dari penelitian. Sifat dari penelitian ada dua, yaitu 1. Pasif, hanya ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau permasalahan. 2. Aktif, ingin memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesa. Sedangkan dalam suatu penelitian, posisi dari peneliti pada umumnya adalah menghubungkan yang pertama, keinginan manusia sebagai peneliti dan lainnya. Kedua, permasalahan yang timbul. Ketiga, ilmu pengetahuan. Keempat, metode ilmiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas penelitian ilmiah terlebih dahulu. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum mengenai masalah tersebut. Atau dengan kalimat sederhana, penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan atau berlandaskan metode ilmiah. Apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu kerangka landasan yang bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah berdasarkan pada pemikiran bahwa pengetahuan itu terwujud melalui apa yang dialami oleh panca indera, khususnya melalui pengamatan dan pendengaran. Sehingga apabila suatu pernyataan mengenai gejala-gejala harus diterima sebagai kebenaran, maka gejala-gejala tersebut harus dapat diverifikasi secara empirik. Dengan demikian, setiap hukum atau teori ilmiah harus dibuat berdasarkan atas adanya bukti empirik atau empiris. Ada dua kriteria untuk menentukan kadar mutu ilmiah suatu penelitian, yaitu yang pertama, kemampuan memberikan pengertian yang jelas tentang masalah yang diteliti. Kedua, kemampuan untuk meramalkan sampai di mana kesimpulan yang sama dapat dicapai apabila data yang sama ditemukan di tempat atau waktu yang lain.
Ciri-ciri dari penelitian ilmiah antara lain: 1. Purposiveness, yaitu fokus dengan tujuan yang jelas. Kedua, rigor, yaitu teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Ketiga, testability, yaitu prosedur pengujian hipotesis yang jelas. Keempat, replicability, yaitu pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Yang kelima, objectivity, yaitu berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif dan emosional. Yang keenam, generalizability, yaitu semakin luas ruang lingkup penggunaan hasilnya, maka semakin berguna. Yang ketujuh, precision, yaitu mendekati realitas dan dapat diperkirakan peluangnya. Yang kedelapan, parsimony, yaitu kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya. Suatu kegiatan penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi beberapa karakteristik keilmuan sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, artinya suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kedua, logis, artinya suatu penelitian dikatakan benar jika dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empiris atau nyata. 3. Empiris, artinya suatu penelitian didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Keempat, rasional, yaitu sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. 5. Replikatif, artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian non-ilmiah atau tidak ilmiah. Penelitian non-ilmiah adalah penelitian yang bercorak subjektif yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dilakukan tidak sistematik. Kedua, data yang dikumpulkan dan cara pengumpulan data tersebut bersifat subjektif yang syarat dengan muatan emosi dan perasaan dari si peneliti. Apakah perbedaan antara penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah? Berikut perbedaannya. Penelitian ilmiah 1. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran. Kedua, menyimpulkan dengan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah. Ketiga, perumusan masalah jelas dan spesifik. Keempat, masalah dapat diamati dan diukur secara empiris. Kelima, jawaban masalah berdasarkan pada data. Keenam, keputusan berdasarkan logika yang benar. Ketujuh, kesimpulan yang dihasilkan terbuka untuk diuji oleh orang lain. Sedangkan penelitian non-ilmiah 1. Tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Kedua, masalah tidak selalu dapat diukur secara empiris atau nyata. Ketiga, jawaban tidak berdasarkan atas data. Keempat, keputusan tidak berdasarkan logika yang benar. Kelima, kesimpulan yang dihasilkan tidak untuk diuji ulang oleh orang lain. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.